Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Tiara Maharani, 2. Afrida Nurul Hidayah, 3. Siti Fauziah Febianti akan sedikit menjelaskan tentang kerjasama dan perdamaian. Kontak atau yang sering disebut hubungan langsung adalah salah satu hal yang terpenting untuk mendekatkan kita kepada pihak-pihak yang saling berinteraksi. Ketika kita semakin sering melakukan kontak atau semakin sering berhubungan langsung dengan orang lain, maka kita akan semakin dekat pula hubungannya dengan pihak-pihak yang mungkin saja tadinya tidak saling mengenal, saling bersikap negatif, ataupun saling bermusuhan. Berikut ini beberapa hal yang ada kaitannya dengan kontak, yaitu kontak yang tidak mendukung interaksi positif. Kontak ini adalah kontak yang justru mengurangi interaksi positif. Terjadi pada atau contohnya ketika ada menantu yang tinggal serumah dengan mertuanya, selama mereka tinggal dalam satu rumah atau bersamaan dengan mertuanya, maka kemungkinan terjadinya konflik akan semakin besar. Tetapi ketika setelah tinggal terpisah, kebanyakan kasus atau pada umumnya justru hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Berikut beberapa penelitiannya, yaitu sebagai berikut. 1. Orang tua kulit putih yang tinggal di wilayah dengan mayoritas Hispanik tidak setuju jika anak-anak mereka diajarkan bahasa Spanyol di sekolah. Yang kedua, media massa merupakan sarana keterbukaan dan kontak antara berbagai unsur dalam masyarakat. Nah, akan tetapi seringkali media massa ini justru mempertajam identitas kelompok dan malah akan meningkatkan konflik. Yang ketiga yaitu kontak warga negara Indonesia atau warga negara pribumi dengan non-pribumi atau bisa saja keturunan Cina. Misalnya di Semarang pada tahun 1950-an, kebanyakan sangat dekat dengan keturunan Cina tetapi tidak sejajar. Kebanyakan keturunan Cina berperan sebagai majikan, sedangkan pribumi sebagai pembantu. Adanya kontak diperlukan untuk mendekatkan pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Kontak menghasilkan 2 input interaksi. Yang pertama yaitu interaksi yang positif. Adanya kesetaraan status dari kedua belah pihak, ditunjang oleh penguasa dan pengatur, situasi yang tidak kompetitif. Dan yang kedua, interaksi yang negatif. Antara lain tidak adanya kesetaraan atau diskriminasi untuk salah satu pihak. Kemudian tidak ditunjang dengan penguasa yang dapat mengatur pihak yang terlibat dalam kontak tersebut. Lalu situasi dikarenakan situasi yang tidak kondusif. Kerjasama. Pengertian kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan juga kerjasama merupakan sinergisitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Dan ada beberapa faktor yang dapat memperbaiki hubungan antara dua kelompok dan dapat meningkatkan kerjasama beberapa di antaranya, yaitu 1. Musuh bersama. Sebagai contoh,
di tahun 1945, kelompok-kelompok yang saling bersaing itu bersatu padu untuk merebut kemerdekaan. Yang kedua itu tujuan bersama. Musuh bersama itu dapat disubstitusikan dengan tujuan bersama. Tujuan yang lebih tinggi dan lebih utama daripada tujuan kelompok masing-masing. Dan yang ketiga itu mempelajari sesuatu secara bersama. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu dapat meningkatkan hubungan antar kelompok. Adapun contoh bentuk-bentuk kerjasama yang ada dalam masyarakat yang pertama yaitu bargaining. Nah, bargaining merupakan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antar individu maupun antar kelompok. Yang kedua ada kooptasi. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi itu sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan ataupun kekacauan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga itu ada koalisi. Koalisi itu merupakan gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih. Dan yang keempat itu ada joint venture atau bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang. Dan yang terakhir itu ada kerukunan. Kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana dan mudah diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Perdamaian adalah usaha manusia untuk meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan akomodasi, dan hal ini memerlukan komunikasi untuk mencapainya. Tubbs dan Mons 2001 menyatakan komunikasi kelompok terjadi ketika 3 orang atau lebih bertatap muka, biasanya di bawah pengarahan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya dijabarkan sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. 2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 3. Kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. 4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. 5. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Komunikasi antar kelompok dapat meningkatkan kerjasama. Komunikasi ini dapat berbentuk 1. Tawar-menawar adalah mencari alternatif dalam konflik antara dua kelompok dengan langsung berkomunikasi, yang tujuannya adalah untuk mencari posisi atau situasi yang paling tepat yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi. 2. Mediasi. Mediasi dilaksanakan untuk menyelamatkan kedua belah pihak, maka diperlukan pihak ketiga yang disebut mediator. Peran mediator hanya menjadi seorang penghubung atau penengah antara kedua belah pihak yang sedang berkomunikasi, sehingga tercapai penyelesaian masalah sebagaimana yang diharapkan oleh kedua belah pihak tersebut. 3. Arbitrasi. Arbitrasi dilakukan jika mediasi tidak berhasil. Bisa dilakukan arbitrasi. Dalam keadaan ini diperlukan campur tangan aktif dari pihak ketiga yang bukan hanya menawarkan alternatif, melainkan juga menegakkannya, bahkan kalau perlu memaksakannya dengan kekuasaan. Keempat, konsiliasi. Terjadi jika dua kelompok sudah sama sekali tidak dapat saling dihubungkan. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan usaha komunikasi. Dalam keadaan ini sebaiknya masing-masing pihak mengundurkan diri, saling menghindari kontak untuk menghindari hal-hal yang negatif. Pengunduran diri ini dinamakan konsiliasi dan tujuannya adalah untuk meredakan ketegangan di antara kedua belah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.